Baru masuk B, rumusan masalah. Nggak usah banyak-banyak, 3 halaman saja maksimal betul itu dah. Menuju ke B, rumusan masalah. Sudah? Nah, itu yang pertama. Ustaz Ferry sama Ustaz Daya. Kami banyak menganalisa, dan ini sebuah ilmu untuk adik-adik sekalian. Baik, yang kedua, adalah itu di halaman 2. Ustaz lihat, kan di situ dibuat catatan lagi Quraisy jangan disinggung dulu. Meskipun kamu mengidolakan betul sama kita mengidolakan beliau, tapi jangan sentuhkan dia dulu di dalam bab 1, karena dia itu nanti dibahas di bab 3 dan bab 4. Di bab 2 pun jangan dikaitkan, kecuali tidak ada hubungan. Takutnya nanti orang akan menghubungkan kajian dia dengan kajian yang akan kita kupas. Tapi banyak tadi referensi tafsir yang diantarkan oleh Ustaz Gaya. Itu yang dimasukkan, membicarakan tentang jahe, dan membicarakan Al-Quran, mengupas tentang jahe. Itu kalangan mufasir. Kalau sains bagaimana? Itulah tadi kalangan ilmuwan saintifik, kalangan bidang ilmuwan biologi dan ilmu kesehatan mengupas jahe. Udah, nggak usah banyak-banyak, sekedar informasi tok. Paham Alfiani? Kenapa? Itu nanti boros akhirnya kita meletakkan di bab 2 bisa jadi pengulangan kutipan. Ingat itu, pengulangan kutipan. Tapi ketika 1 saja atau 2 yang kita masukkan, dan itu sudah membantu orang untuk mengantarkan kita kepada maksud kita mengarah judul yang dikawinkan dengan masalah, maka sudah mengantarkan orang paham hingga akhirnya masuk kepada muatan judul dengan rumusan masalah. Udah, nggak usah lagi ditambahkan. Yang lain-lainnya tadi yakin Ustaz yakin, karena itu sudah saya alami, saya juga alami juga itu. Kita mau semua kita tumpahkan, karena di waktu pertama tuh ngetiknya nggak jalan. Ngetik pertama tuh nggak jalan, tapi udah masuk halaman ketiga, udah mulai tahap apa kita buat ini, sampai mau kita tumpahkan di bab 4. Itu kan terjadi di halaman 6. Sampai tanpa Alfiani sadari, udah selesai. Dan ini bukan lagi proposal, gitu ya. Bisa jadi adalah sebagai artikel yang akan diantar kepada jurnal, gitu. Makanya pun jurnal tadi, artikel tadi cuma 8 halamannya, 5.000 karakter, 5.000 kata. Inilah dia yang jadi satu bab ini, gitu ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga lihat di itu udah Ustaz buatkan situ, ada coret-coret. Itu masuk ke bab 2, itu masuk ke bab 2, itu masuk ke bab 3. Sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Bagaimana tinjauan sains tentang jahe yang terdapat dalam Quran surat Al-Insan? Bagaimana penafsiran jahe menurut mulai Quraisy dalam tafsir Al-Misbah? Bagaimana korelasi antara Al-Quran dan sains tentang jahe? 3 rumusan masalah yang kamu bahas ini adalah jadi judul skripsi. Di dalam meneliti itu hanya sederhana saja, butuh jawaban dari masalah yang muncul, terselesaikan dengan judul yang menggoda kita untuk melihat isi. Serendah-rendahnya adalah kesimpulan. Nanti saya jelaskan ketika jadi kita bimbingan. Jadi dalam penelitian itu hanya sederhana. Kenapa? Karena kita harus bisa mengantarkan maksud judul. Jahe dalam Al-Quran dan sains. Sekedar diantarkan pada mereka apa jahe itu ada bahasanya dalam Al-Quran. Adakah hubungannya Al-Quran dengan sains? Ternyata sebelum sains datang, Quran sudah membahasnya. Padahal Quran bukan kitab sains. Tapi bukan situ kita nanti larinya.
Makanya ini judul menggoda. Tapi saya tertarik fokuskan dalam batasan istilah adalah dengan jahe menurut Al-Quran dalam tafsir Quraisy Shihab. Itu aja sederhananya. Kalau kita muatannya mengasihkan kemana-mana yang bahaya. Jadi ujung-ujungnya tidak fokus kepada judul yang kita punya. Itu nanti lihat di YouTube Ustaz yang kemarin baru saya keluarkan. Fokus pada isi judul. Fokus isi skripsi dengan judul. Baik. Nah, jadi bagaimana muatan sebenarnya ini? Sederhananya begini masuk Ustaz. Ya, banyak beragam metode yang dihadirkan oleh para peneliti. Tapi bagi Ustaz pribadi adalah skripsi, tesis, semua itu adalah persoalan yang harus dijawab, permasalahan yang harus diselesaikan, dan orang dapat manfaatnya. Itu yang disebut berkontribusi. Kan gitu. Ada masalah yang lain lagi. Jahe tadi bisa membuat asam lambung dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu orang jahe itu jadi minuman surga kok. Udah minuman surga, penyakit apapun sok obat itu. Cuman memang efek pertama lambung sakit. Itu pakai ada tadi gula merah, ada muatan jahenya dikurangi. Quran bagaimana? Itu yang kita cari dari dalam Quraisy. Nah, bagaimana rumusan masalah yang seefektif dan menurut Ustaz Afriandi masing-masing membimbing beda. Yang pertama itu rumusan masalah itu adalah cukup dengan kamu menjelaskan jahe dan Al-Quran serta sains. Apa itu jahe? Bukalah tadi KBBI jadi kata kunci pertama. Di mana letaknya itu nanti nomor 1 rumusan masalah? Bab 2. Sederhana kan? Walaupun gaya yang lain banyak. Itu nanti ada menggunakan satu soal saja dalam rumusan masalah. Ada yang menerjemahkan menjadi 3. Satu soal itulah judul. 3-nya itu adalah yang pertama diantarkan dengan bab 2. Apa bab 2 tadi itu? Jahe, Al-Quran dan sains. Udah, itu yang nomor 1. Dan itu tidak luput dari KBBI. Sudah? Semua berkaitan dengan Quran menjelaskan tentang jahe, sains menjelaskan tentang jahe. Di mana kita letakkan itu, Ustaz? Bab 2. Bingung mungkin adik-adik sekalian, bab 2 itu kan selama ini gimana gitu loh. Ada yang mengatakan bab 2 itu adalah tokoh. Kalau Ustaz pribadi tetap menggunakan gaya lama. Ketika sudah dihirup pikukkan kita dengan bab 1 dengan masalah untuk mengantarkan kepada rumusan masalah, tentu yang menjadi pedoman dasar waktu itu apa? Bab 2. Apa itu bab 2? Landasan teori. Yang itu Ustaz kenal dengan Qur'annya penelitian. Pedoman. Nah, menjadi rumusan masalah yang kedua adalah masuk kepada tokohnya. Loh, Quraisy Shihab sudah sering dibahas Ustaz. Ya, tapi adik-adik gak pernah mengkaitkan Quraisy Shihab dengan kondisi sosial dan kesehatan saat itu. Sehingga akhirnya Quraisy Shihab terdukung untuk mengupas tentang jahe dalam menafsirkan Quran surat Al-Insan ayat 17. Bagaimana suasana waktu itu semakin dalam kita melihat kehidupan Ayanda Muhammad Quraisy Shihab dan tafsir Al-Misbah. Dan pasti ada buku-buku yang lain yang dia bahas. Itu bab 3. Tokoh. Jadi dikaitkan apa? Kaitannya dengan Quraisy Shihab bersentuhan dengan jahe itu seberapa jauh? Tapi bukan masalah jahenya, kehidupan masyarakat sosial. Kehidupan masyarakat sosial dalam kajian apa? Dalam kesehatan. Sehingga sampai kita jumpai temuan dalam bukunya kah? Karena kita meninggalkan pendekatan perpustakaan, ya, pendekatan liberal research. Jenis penelitiannya adalah perpustakaan kualitatif ini. Ya, jadi akhirnya kita jumpai temuan bahwa buku di saat itu beliau menceritakan ternyata dengan suasana yang saat ini serba banyak obat,
cukup obat yang mujarab adalah dengan mengonsumsi jahe, dan itu yang dipaparkan beliau dengan Quran surat Al-Insan ayat 17. Jangan-jangan itu ada pembahas. Gitu ya. Itu yang masuk Ustaz tadi, bab 3 itu banyak sekali warna di kalangan tokoh, dan kita kaitkan ke warna apa? Warna sesuai dengan judul yang kita punya. Tuh yang rumusan masalah kedua menjadi bab 3. Nah, rumusan masalah yang ketiga itulah sesuai judul seperti yang diajarkan di awal sebelum rumusan masalah. Maka kesinilah arahnya dengan menghadirkan sebuah judul jahe dalam Al-Quran dan sair. Gitu ya. Baik, baru masuk ke judul lengkapnya apa itu tadi? Jahe dalam Al-Quran dan sair. Buka kurung analisis penafsiran Muhammad Presiap terhadap Quran surat Al-Insan ayat 17. Bisa dipahami artinya ini? Baik, itu ya. Kemudian batasan istilah gak usah banyak-banyak, itu aja usah kembalikan. Ya, bagaimana jahe tadi dibahas dalam Al-Quran dan sair. Sehingga akhirnya nanti kalangan mufasir hadir. Di mana kalangan mufasir itu hadir? Al-Biani di bab 2. Kapan? Ketika berbicara tentang Al-Quran. Ya bagaimana Al-Quran bicara? Al-Quran bicara tekstual itu aja, Quran surah Al-Insan 17. Bagaimana kita untuk memahaminya? Lihatlah kalangan mufasir berbicara tentang surah Al-Insan ayat 17. Apa kata Ibnu Katsir sebagai imamnya di situ? Masuk dari apa kata jalan lain di sana? Apa kata Al-Azhar di situ? Apa kata Tabari di situ? Apa kata tafsir Al-Manar di situ? Baru nanti kalau tafsir Al-Misbah jangan di situ dibahas, di bab 4. Gitu ya. Baik, itu saja yang Ustaz kembalikan. Yang jelas intinya ya, ini nanti banyak lagi dalam secara teknis penulisan. Setelah bab itu nanti muatan halamannya diletakkan di atas bagian sebelah kanan. Di halaman bab baru di button under, di perut bagian bawah. Ya, di tengah-tengah maksudnya. Ya. Baik, sudah itu semua. Sumber ya, ingat, lihat di halaman 16. Yang menjadi data primer, sumber primer itu adalah tafsir Al-Misbah dan tulisan Al-Misbah, tulisan Muhammad Shihab yang mengarah ke situ. Itu primer yang membantu menuju kepada informasi tentang jahe dalam Al-Quran. Buku apa dia? Jangan-jangan ada buku membumikan Al-Quran. Di situ dibahas tentang jahe misalnya dalam surah Al-Insan ayat 17. Masuk dalam sebagai sumber primer kedua. Nah, sedangkan sumber sekunder itu adalah buku-buku yang mengulas Muhammad Shihab ayat ini, kemudian tentang juga berkaitan dengan masalah tentang Al-Insan ayat 17 dan juga penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan artikel. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Gak usah banyak-banyak sumber primer itu. Yang penting sumber primer itu yang pertama tafsir Al-Misbah, yang kedua adalah buku yang fokus nyata, di situ dicantumkan oleh Muhammad Shihab yang menjelaskan tentang pengembangan Al-Insan ayat 17. Baik, itu saja. Terakhir ya, sistematika nanti dibahas seperti itu, diperbaiki lagi, sesuaikan. Kalau saya lihat tadi rumusan masalah ini adalah hadir sebagai judul-judul skripsi yang baru, korelasi dan lain sebagainya. Ya, itu muatan judul, dan itu nanti bisa membuat kawan-kawan yang lain kehabisan judul skripsi. Paham? Itu buat semuanya sederhananya begitu aja. Fokus kepada judul, antarkan dia dengan bagaimana mengarah pada judul. Ya, fokus pada judul dan antarkan dia kepada mengarah kepada judul. Walaupun nanti muatannya nanti bisa ditambah dengan analisa di bab 4 terakhir. Seperti tadi sudah jelaskan Ustaz Dayat, paparkan analisa kita di situ.
Hingga akhirnya nanti baru masuklah pada bab 5 dengan kesimpulan dan saran. Baik, itu saja. Terima kasih Ustaz Dr. Hidayat atas waktu yang diberikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.